Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait materi menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Tulisnaini dengan akhiran NIM 1199. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Maulana dengan NIM akhir 1204. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Nufwan Gasa dengan NIM akhir 1233. Saya Nadia Soleha dengan NIM akhir 1207. Saya dengan Raihan Ihsan Hidayat dengan NIM 1222. Saya Ronald Santana dengan NIM akhir 1223. Saya Zaki Akmal Santoso dengan NIM akhir 1191. Saya adalah Hidar Raffi dengan NIM akhir 1198. Selanjutnya, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini tuh pentingnya pelanggan, Nah, kenapa sih kita harus penting memiliki pelanggan? Nah, karena sebuah bisnis atau usaha itu memerlukan sebuah pelanggan untuk menjadi kunci keberhasilan bagi usaha tersebut agar menguntungkan secara finansial dan juga membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan kesuksesan bisnis. Nah, di sini ada beberapa pentingnya pelanggan. Yang pertama ada dasar dari orientasi pemasaran adalah hubungan pelanggan yang kuat. Yang kedua, menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Yang ketiga, pemasar yang berhasil adalah pemasar yang secara total memuaskan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Dan yang terakhir adalah suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Next. Nah, di sini tuh ada dua diagram perubahan orientasi perusahaan. Yang pertama itu yang A, diagram organisasi tradisional. Yang pada zaman dulu itu pelanggan ada di urutan yang ke bawah, dan yang B itu diagram organisasi sekarang atau modern yang berorientasi pada pelanggan. Dengan pelanggan yang mendominasi ke atas. Nah, perusahaan pemasaran yang berhasil adalah yang membalik diagram tersebut dengan diagram yang urutan B. Pada puncak piramid terdapat pelanggan, urutan berikutnya adalah orang-orang yang garis depan yang memenuhi, melayani, dan memuaskan pelanggan. Di bawahnya itu terdapat manajer menengah yang tugasnya itu mendukung orang garis terdepan sehingga mereka dapat melayani pelanggan dengan baik. Dan di dasar piramid itu terdapat manajemen puncak, yaitu tugasnya memperkerjakan dan mendukung manajer menengah yang baik dan menambahkan pelanggan di sepanjang sisi peragak untuk mengindikasikan bahwa manajer di semua tingkat harus terlibat secara pribadi dan mengetahui, memenuhi, dan melayani pelanggan. Next. Di sini ada nilai persepsi pelanggan. Nilai persepsi pelanggan itu adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Nah, di sini itu terdiri dari dua. Yang pertama ada total manfaat pelanggan dan total biaya pelanggan. Nah, total manfaat pelanggan itu sendiri adalah nilai moneter, kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar, seperti produk, jasa, personel, dan citra. Yang kedua ada total biaya pelanggan, yaitu kumpulan biaya persepsi yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan kumpulan biaya persepsi yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, dan menggunakan dalam pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang total kepuasan pelanggan. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan berusaha menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi, tapi itu bukan tujuan akhirnya. Jika perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menurunkan harganya atau meningkatkan pelayanannya, mungkin laba akan menurun. Perusahaan mungkin dapat meningkatkan profitabilitasnya dengan cara lain selain peningkatan kepuasan, misalnya dengan meningkatkan proses manufaktur atau berinvestasi lebih banyak dalam R&D. Perusahaan juga mempunyai banyak stakeholder atau pemangku kepentingan, termasuk karyawan, penyalur, pemasok, dan pemegang saham. Menghabiskan lebih banyak usaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggan bisa mengalihkan dana dari peningkatan kepuasan mitra lainnya. Terakhir, perusahaan harus beroperasi pada filosofi bahwa perusahaan berusaha mengantarkan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi sekaligus mengantarkan tingkat kepuasan yang bisa diterima oleh pemangku atau pemegang kepentingan lainnya berdasarkan total sumber dayanya. Selanjutnya ada mengamati kepuasan. Dalam mengamati kepuasan, kita memperhatikan 3 aspek berikut. Yang pertama ada teknik pengukuran. Ada sejumlah metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Survei berkala dapat melacak kepuasan pelanggan secara langsung dan juga mengajukan pertanyaan tambahan untuk mengukur niat pembelian kembali dan kemungkinan kesediaan responden untuk merekomendasikan suatu perusahaan dan merek kepada orang lain. Meraih sukses untuk 5 taman tematiknya dari ribuan survei tamu berbasis internet yang dikirimkan kepada pelanggan yang bersedia dihubungi. Yang kedua ada pengaruh kepuasan pelanggan. Bagi perusahaan yang berpusat pada pelanggan, kepuasan pelanggan merupakan tujuan dan sarana pemasaran. Perusahaan harus lebih baik lagi memperhatikan tingkat kepuasan pelanggannya karena internet menyediakan sarana bagi konsumen untuk menyebarkan berita buruk dengan cepat dan juga berita baik ke seluruh dunia. Beberapa pelanggan bahkan membuat situs web sendiri untuk menyiarkan kekesalan dan ketidakpuasan mereka. Membidik berbagai merek terkenal seperti United Airlines, Walmart, dan Mercedes-Benz dengan menggambarkan kejadian dan tindakan salah yang dilakukan perusahaan. Yang terakhir ada keluhan pelanggan. Beberapa perusahaan berpikir bahwa cara memperhatikan kepuasan pelanggan adalah dengan mencatat keluhan. Tetapi studi ketidakpuasan pelanggan mengatakan bahwa walau pelanggan yang tidak puas dengan pembelian mereka berkisar 5%, hanya sekitar 5% yang mengajukan keluhan. 95% lainnya merasakan bahwa menyampaikan keluhan tidak sebanding dengan usahanya, atau mereka tidak tahu bagaimana atau kepada siapa mereka harus menyampaikan keluhan itu dan mereka berhenti membeli. Dalam keluhan pelanggan kita dapat melakukan yang pertama membuka hotline gratis 7 hari 24 jam, dapat melalui telepon, fax, atau email. Yang kedua, menghubungi pelanggan yang menyampaikan keluhan secepat mungkin. Semakin lambat respon perusahaan, semakin besarlah ketidakpuasan yang akan menimbulkan berita negatif. Yang ketiga, menerima tanggung jawab atas kekecewaan pelanggan, jangan menyalahgunakan. Yang keempat, memperkerjakan orang layanan pelanggan yang memiliki empati. Dan yang terakhir, menyelesaikan keluhan dengan cepat dan mengusahakan kepuasan pelanggan sebagai pelanggan yang menyampaikan keluhan sesungguhnya, tidak meminta kompensasi yang besar sebagai tanda bahwa perusahaan peduli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada kualitas produk dan jasa. Kualitas produk dan jasa juga berperan penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Kualitas di sini merupakan totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Di sini juga ada pengaruh kualitas. Jadi ada 3 hal yang saling berkaitan, yaitu kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas perusahaan. Jika kualitas yang diberikan semakin bagus, maka kepuasan pelanggan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Kualitas produk relatif dan profitabilitas perusahaan ini merupakan hal yang saling berhubungan, karena perusahaan seringkali mendukung harga yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah, sehingga mengakibatkan perusahaan yang menurunkan biayanya terlalu jauh rendah akan mengalami penurunan pelanggan yang signifikan. Lalu juga ada kualitas total. Kualitas total adalah tugas semua orang, seperti halnya pemasaran.
Pemasar memainkan beberapa peran dalam membantu perusahaan memasarkan barang dan jasa yang berkualitas kepada pelanggan sasaran. Ketika seorang pemasar telah melakukan tugasnya, mereka memberi kontribusi penting pada manajemen kualitas total dan kepuasan pelanggan. Dan juga profitabilitas pelanggan dan perusahaan akan meningkat. Next. Lalu selanjutnya memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan. Jadi peran pemasaran di sini sangat penting dalam mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. Ada aturan Pareto yang terkenal, 20-80 mengatakan bahwa 20% pelanggan teratas sering menghasilkan 80% atau lebih laba perusahaan. Dalam gambar ini, ditunjukkan bahwa 20% pelanggan paling menguntungkan menghasilkan sebanyak 150% laba perusahaan. Sedangkan 20% pelanggan yang paling tidak menguntungkan menghilangkan 100% laba. Jadi pelanggan terbesar perusahaan tidak selalu menghasilkan laba yang tertinggi. Pelanggan terbesar bisa menuntut layanan yang baik dan mendapatkan diskon terbesar. Dan pelanggan terkecil membayar harga penuh dan mendapatkan layanan minimal. Tetapi biaya bertransaksi dengan mereka dapat mengurangi profitabilitas mereka. Sehingga pelanggan menengah yang menerima layanan yang bagus dan membayar harga hampir penuh seringkali menjadi pelanggan yang paling menguntungkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya profitabilitas pelanggan. Apa yang membuat seseorang pelanggan disebut pelanggan yang menguntungkan? Pelanggan yang menguntungkan adalah seseorang atau rumah tangga atau perusahaan yang sepanjang waktu menghasilkan aliran pendapatan yang melebihi jumlah aliran biaya perusahaan yang dapat ditoleransi untuk menarik, menjual, dan melayani pelanggan tersebut. Ingat bahwa penekanannya adalah pada aliran pendapatan dan biaya seumur hidup, bukan pada laba transaksi tertentu. Pemasar dapat menilai profitabilitas pelanggan secara individual, segmen pasar, atau saluran. Baik, selanjutnya ada tabel analisis profitabilitas pelanggan produk. Pelanggan bisa kita sebut dengan C, pelanggan 1, pelanggan 2, dan 3, lalu produk 1, 2, dan 3. Pelanggan ditampilkan di sepanjang kolom dan produk di sepanjang baris. Setiap sel berisi simbol yang mempresentasikan profitabilitas penjualan produk tersebut kepada pelanggan itu. Pelanggan 1 sangat menguntungkan. Ia membeli 2 produk penghasil laba, P1 dan P2. Lalu pelanggan kedua mencapai gambaran profitabilitas terbaur. Ia membeli 1 produk yang menguntungkan, P1, dan 1 produk yang tidak menguntungkan, P3. Pelanggan yang ketiga adalah pelanggan yang merugikan karena ia membeli 1 produk menguntungkan, P1, dan 2 produk yang tidak menguntungkan, P3 dan P4. Apa yang dilakukan perusahaan tentang pelanggan 2 dan 3 itu? Perusahaan dapat menaikkan harga produknya yang kurang menguntungkan atau menghilangkannya. Atau perusahaan dapat berusaha menjual produk yang menghasilkan laba kepada pelanggan 2 dan 3. Pelanggan tidak menguntungkan itu tidak perlu diperhatikan perusahaan. Bahkan perusahaan harus mendorong pelanggan-pelanggan ini agar beralih ke pesaing. Next. Baik, selanjutnya nilai seumur hidup pelanggan. Para periset dan praktisi telah menggunakan berbagai pendekatan berbeda untuk menentukan model dan memperkirakan nilai seumur hidup pelanggan atau CLV. Don Lehman dari Universitas Columbia dan Sunil Gupta dari Harvard merekomendasikan rumus-rumus berikut memperkirakan CLV untuk pelanggan yang belum diraih. Yang pertama ada pelanggan potensial, seperti itu rumusnya, dan pelanggan lama rumusnya seperti itu. Baik, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Nah, oke, selanjutnya kita sampai di materi mengembangkan hubungan pelanggan. Mengembangkan hubungan pelanggan yang kuat dan berkelanjutan merupakan tujuan penting bagi banyak bisnis. Hubungan yang baik dengan pelanggan dapat membantu meningkatkan loyalitas, retensi, dan nilai seumur hidup pelanggan, serta berkontribusi pada pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Nah, berikut ini atau di
ditampilkan di layar adalah beberapa strategi yang dapat membantu untuk mengembangkan hubungan pelanggan. Yang pertama itu ketahuilah pelanggan. Memahami siapa pelanggan Anda, apa yang mereka butuhkan, dan preferensi mereka adalah langkah pertama yang penting. Gunakan data pelanggan, umpan balik, dan analisis untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku dan preferensi mereka. Yang kedua, komunikasi efektif. Pertahankan komunikasi yang terbuka dan efektif dengan pelanggan. Kirimkan email, notifikasi, dan pesan lainnya untuk memberitahu mereka tentang penawaran khusus, pembaruan produk, atau informasi berguna lainnya. Yang ketiga itu ada pelayanan pelanggan yang unggul. Sediakan pelayanan pelanggan yang responsif, ramah, dan solutif. Tanggapi pertanyaan, masalah, atau keluhan dengan cepat dan berusaha memberikan solusi yang memuaskan. Selanjutnya, personalisasi. Gunakan data yang kita miliki untuk memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pelanggan berdasarkan perilaku mereka. Kita bisa menyesuaikan rekomendasi produk, penawaran khusus, dan pesan lainnya. Selanjutnya, program loyalitas. Buat program loyalitas yang memberikan insentif kepada pelanggan untuk tetap berbelanja dengan kita. Ini bisa berupa diskon, poin reward, atau hadiah lainnya. Selanjutnya, mengumpulkan umpan balik. Mintalah umpan balik secara teratur dengan kita. Ini bisa melalui survei, ulasan produk, atau interaksi langsung. Umpan balik ini bisa membantu kita memahami apa yang sedang berfungsi dan di mana perlu perbaikan produk. Selanjutnya, kualitas produk dan layanan. Pastikan produk dan layanan yang kita tawarkan berkualitas tinggi. Pelanggan akan lebih cenderung tetap setia jika mereka merasa mendapatkan nilai yang baik dari apa yang mereka beli. Selanjutnya, menghormati privasi. Pastikan kita menghormati privasi pelanggan dan mematuhi regulasi yang berlaku terkait penggunaan data mereka. Selanjutnya, melibatkan pelanggan. Libatkan pelanggan dalam pengembangan produk atau perbaikan layanan. Ini bisa menciptakan rasa kepemilikan dan membantu kita memahami kebutuhan mereka lebih baik. Yang terakhir, hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun itu kita tuh mengirimkan ucapan ulang tahun atau tawaran khusus sebagai penghargaan kepada pelanggan, bisa membuat mereka merasa dihargai dan istimewa. Selanjutnya, kita masuk di materi manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka dengan lebih efektif. Tujuannya CRM ini adalah untuk memahami, memenuhi, dan memelihara hubungan yang bermakna dengan pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, retensi dan kesetiaan pelanggan, serta mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Berikut ini adalah 12 komponen utama dalam manajemen hubungan pelanggan. Nah, yang pertama itu adalah pengumpulan data pelanggan, di mana kita harus memahami pelanggan, dimulai dari mengumpulkan data, mengelola data pelanggan, dan ini mencakup informasi seperti nama, alamat, tes preferensi, riwayat pembelian, interaksi sebelumnya, dan lainnya. Yang kedua itu analisis data pelanggan. Data yang dikumpulkan perlu dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku, preferensi, dan kebutuhan pelanggan. Ini dapat membantu dalam personalisasi, komunikasi, dan penawaran. Nah, yang ketiga itu ada otomasi proses. Sistem CRM sering melibatkan otomasi proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan, seperti otomasi pemasaran, seperti mengirim email, pesan, dan lain-lain. Manajemen penawaran dan pelacakan layanan pelanggan. Nah, yang keempat ini ada pelayanan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan juga mencakup pelayanan pelanggan yang unggul. Dalam sistem CRM, pelanggan dapat mendaftarkan pertanyaan, keluhan, dan permintaan dukungan, dan perusahaan dapat merespon dengan cepat. Yang kelima, untuk nomor urut yang kelima, maaf saya salah masukkan materi. Yang kelima itu harusnya interaksi multikanal. Pelanggan berinteraksi dengan perusahaan melalui berbagai saluran seperti email, telepon, media sosial, dan lainnya.
Sistem CRM memungkinkan integrasi dan manajemen interaksi melalui berbagai saluran. Nah, yang keenam itu ada personalisasi. Personalisasi ini dengan data yang dikumpulkan perusahaan dapat memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pelanggan. Ini bisa melibatkan rekomendasi produk yang disesuaikan atau penawaran khusus berdasarkan riwayat pembelian mereka. Yang ketujuh ada segmentasi pasar. CRM memungkinkan perusahaan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik, preferensi, dan atau perilaku tertentu. Ini memungkinkan penargetan yang lebih tepat dalam pemasaran dan layanan. Nah, yang ke-8 itu ada analisis performa. Sistem CRM sering memiliki kemampuan untuk melacak hasil kampanye pemasaran, tingkat retensi pelanggan, dan kinerja bisnis lainnya. Ini membantu perusahaan dalam mengevaluasi keberhasilan strategi mereka. Yang ke-9 itu ada pengembangan loyalitas. Manajemen hubungan pelanggan juga dapat mencakup program loyalitas yang dirancang untuk menghargai pelanggan yang setia dan mendorong referensi jangka panjang. Yang 10 ada kolaborasi internal. Sistem CRM dapat memfasilitasi kolaborasi antara berbagai departemen dalam perusahaan, seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, untuk memberikan pengalaman yang terpadu kepada pelanggan. Yang 11 itu ada adaptasi dan peningkatan berkelanjutan. Berdasarkan analisis data dan umpan balik pelanggan, perusahaan dapat terus mengadaptasi strategi CRM mereka dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang ke-12, keamanan data. Penting untuk menjaga data pelanggan dengan aman dan mematuhi regulasi privasi data yang berlaku. Nah, manajemen hubungan pelanggan ini pendekatan yang holistik yang melibatkan berbagai aspek bisnis, penerapan sistem CRM yang baik, dan komitmen untuk memahami serta merespon kebutuhan pelanggan dapat membantu bisnis kita untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu menarik dan mempertahankan pelanggan. Di sini ada dua, yaitu yang pertama ada mengurangi keberalihan dan yang kedua yaitu dinamika retensi. Mengurangi keberalihan di sini banyak perusahaan yang mengalami kerugian akibat pelanggan yang beralih. Untuk mengurangi keberalihan tersebut, perusahaan bisa melakukan yang pertama yaitu mendefinisikan dan mengukur tingkat retensinya. Bisnis perlu memiliki definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan retensi pelanggan, yakni berapa lama pelanggan tetap mendaftar atau menyelesaikan transaksi dengan perusahaan sebelum beralih. Pemahaman yang baik tentang retensi membantu perusahaan melacak kinerja bisnis mereka dari waktu ke waktu. Dengan mengukur retensi pelanggan secara berkala, perusahaan dapat mengidentifikasi tren dan potensi masalah terkait mempertahankan pelanggan. Kemudian yang kedua, ada membedakan penyebab erosi pelanggan dan mengidentifikasi pelanggan yang lebih mudah dikelola. Penyebab erosi pelanggan adalah faktor yang membuat pelanggan memutuskan untuk berhenti berinteraksi atau berlangganan di perusahaan. Hal ini dapat bervariasi dari masalah layanan, perbedaan harga, persaingan yang lebih baik, atau perubahan kebutuhan pelanggan. Dengan memahami penyebab keberalihan, perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Kemudian, yang ketiga ada membandingkan kehilangan laba dengan nilai seumur hidup pelanggan terhadap biaya pengurangan tingkat keberalihan. Hal ini mencakup matematis untuk membandingkan potensi kerugian dari keberalihan pelanggan dengan biaya yang diperlukan untuk menerapkan strategi pengurangan keberalihan. Nilai seumur hidup pelanggan mengacu pada pendapatan kumulatif yang lebih rendah dibandingkan kumulatif yang Nilai seumur hidup pelanggan mengacu pada pendapatan kumulatif yang dihasilkan oleh pelanggan selama periode waktu tertentu. Jika biaya yang terkait dengan pengurangan pendapatan lebih rendah, kemungkinan kehilangan pelanggan karena meninggalkan perusahaan, maka tindakan untuk mencegah dan mempertahankan pelanggan akan lebih masuk akal. Dengan menerapkan 3 langkah ini,
Perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Kemudian, yang kedua yaitu dinamika retensi. Secara tradisional, banyak metode pemasaran berfokus pada menarik pelanggan baru dan menghasilkan penjualan, bukan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, membangun hubungan jangka panjang. Namun, saat ini banyak perusahaan menyadari pentingnya memuaskan dan mempertahankan pelanggan. Berikut fakta yang menunjukkan pentingnya retensi pelanggan. Yang pertama, mendapatkan pelanggan baru bisa jauh lebih mahal, bahkan 5 kali lebih besar daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Upaya untuk meyakinkan pelanggan yang puas untuk beralih dari pemasok lama memerlukan usaha yang besar. Kemudian yang kedua, rata-rata perusahaan kehilangan sekitar 10% pelanggan setiap tahun karena berbagai alasan. Ini menunjukkan bahwa tantangan retensi pelanggan memang signifikan. Kemudian yang ketiga, ada pengurangan 5% dalam tingkat keberalihan pelanggan dapat meningkatkan laba sebesar 25% sampai 85% tergantung pada industrinya. Kemudian yang keempat, tingkat laba pelanggan cenderung meningkat sepanjang umur pelanggan yang dipertahankan akibat adanya peningkatan pembelian, retensi, dan premi harga serta berkurangnya biaya operasi untuk melayani. Next. Selanjutnya yaitu membangun loyalitas dan memenangkan kembali. Di sini ada 4 jenis kegiatan pemasaran untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang pertama, yakni berinteraksi dengan pelanggan. Mendengarkan pelanggan merupakan hal penting dalam manajemen hubungan pelanggan. Beberapa perusahaan menciptakan mekanisme berkelanjutan yang membuat manajer senior dapat terhubung dengan umpan balik pelanggan dari lini depan. Dengan berinteraksi secara aktif dengan pelanggan, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi mereka serta memberikan solusi yang baik dan layanan yang lebih memuaskan. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan program loyalitas. Di sini ada 2 program loyalitas pelanggan yang dapat ditawarkan perusahaan, yaitu program frekuensi dan program pemasaran klub. Program frekuensi dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan yang sering membeli dalam jumlah besar. Sedangkan program pemasaran klub memungkinkan pelanggan menjadi anggota klub yang mendapatkan manfaat eksklusif seperti diskon khusus, hadiah, atau akses secara khusus. Kemudian yang ketiga ada mempersonalisasikan pemasaran. Personalisasi adalah kunci untuk menciptakan ikatan yang kuat dengan pelanggan. Dengan memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat memberikan pengalaman yang lebih relevan dan memuaskan. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan data pelanggan seperti riwayat pembelian atau preferensi yang dicatat dalam profil pelanggan. Kemudian yang keempat ada menciptakan ikatan institusional. Perusahaan dapat memasok pelanggan dengan peralatan khusus atau hubungan komputer yang membantu pelanggan mengelola pesanan, penggajian, dan persediaan. Dengan menyediakan alat atau sistem yang khusus untuk pelanggan, perusahaan dapat membuat pelanggan sulit untuk beralih ke pemasok lain. Jika peralihan itu melibatkan biaya modal tinggi atau hilangnya diskon pelanggan setia, pelanggan akan cenderung tetap setia pada perusahaan. Kemudian, memenangkan kembali dalam lingkup membangun loyalitas mengacu pada usaha perusahaan untuk mendapatkan kembali pelanggan yang sebelumnya telah berhenti berlangganan. Tujuan memenangkan kembali yakni untuk memulihkan hubungan
dengan pelanggan, mengatasi masalah yang mungkin menyebabkan pelanggan keluar, dan mengembalikan kepercayaan mereka terhadap bisnis perusahaan. Seringkali lebih mudah untuk mendapatkan kembali pelanggan lama daripada pelanggan baru. Strategi memenangkan kembali dapat dilakukan melalui komunikasi personal yang efektif, penawaran khusus, dan peningkatan layanan. Memenangkan kembali pelanggan berpotensi meningkatkan loyalitas jangka panjang dan menghasilkan manfaat seperti pembelian lebih sering dan dukungan terhadap merek perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Database pelanggan. Seorang pemasar harus mengetahui pelanggan mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki dan mengumpulkan informasi pelanggan, kemudian menyimpannya di dalam database guna dapat melaksanakan pemasaran database. Database pelanggan adalah pengelompokan data terperinci yang teratur yang dapat diakses dan digunakan untuk tujuan pemasaran tentang klien atau calon klien tertentu. Nah, database pelanggan sendiri itu mencakup informasi pembelian pelanggan, demografis, psikografis, dan media grafis. Yang pertama, informasi pembelian pelanggan. Itu seperti misalnya seorang perusahaan melalui database yang mereka miliki terkait pelanggannya, itu bisa mengetahui apa aja sih yang telah dibeli atau dilakukan oleh pelanggan sebelum saat ini. Jadi perusahaan itu bisa tahu mereka itu pelanggan dalam arti pelanggan itu apa aja yang dilakukan, apa aja yang dibeli, apa aja referensi history mereka itu dari database yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian demografis. Demografis di sini itu mencakup informasi seperti misalnya usia, penghasilan, anggota keluarga, dan tanggal lahir. Yang ketiga, psikografis, yaitu kegiatan, minat, dan opini. Dan yang terakhir, media grafis, yaitu media yang disukai. Dari keempat hal ini, perusahaan bisa mengetahui referensi seperti apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga nantinya mereka bisa menyediakan apa yang pelanggan butuhkan atau pelanggan cari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, gudang data dan penggalian data. Perusahaan yang handal pasti melakukan pencatatan di setiap mereka melakukan aktivitas perusahaan. Pencatatan ini akan memberikan perusahaan informasi yang disebut dengan data perusahaan. Data perusahaan mencakup berbagai informasi yang terkait dengan operasi, kinerja, dan aspek lain dari suatu perusahaan. Ini bisa termasuk data keuangan, data penjualan, data inventaris, dan lain-lain. Pengelolaan data perusahaan sangat penting untuk mengambil keputusan yang informasional dan strategis. Gudang data adalah cara yang umum digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola semua jenis data perusahaan ini guna analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu data-data yang ada tersebut dapat digali lagi melalui penggalian data atau data mining. Dengan melalui penggalian data akan memberikan informasi yang lebih jelas lagi dari banyaknya data-data yang ada. Contohnya kita akan mendapatkan informasi tren, lalu ada segmen, dan lain-lain. Secara umum, perusahaan menggunakan database. Ini ada 5. Yang pertama ada mengidentifikasi prospek. Seperti yang kita tahu, perusahaan sekarang banyak mempromosikan barang atau jasa yang mereka punya melalui media iklan. Media iklan ini mencakup fitur respon seperti kartu tanggapan bisnis atau nomor telepon bebas pulsa. Perusahaan sering membangun database dari respon pelanggan untuk keperluan mereka. Lalu yang kedua ada memutuskan pelanggan yang layak menerima penawaran tertentu. Perusahaan membuat standar yang menggambarkan pelanggan yang paling cocok untuk penawaran tertentu. Kemudian mereka memeriksa basis data pelanggan mereka untuk menemukan mereka yang paling mendekati tipe yang diinginkan tersebut. Dengan mencatat tingkat respon, perusahaan dapat terus meningkatkan ketepatan sasaran mereka seiring berjalannya waktu. Lalu ada memperdalam loyalitas pelanggan. Dengan data yang dimiliki perusahaan, mereka dapat membangun minat,
dan antusiasme dan mengingat preferensi pelanggan dan mengirimkan hadiah yang tepat, kupon diskon, dan bahan bacaan menarik. Lalu ada mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Perusahaan bisa mengimplementasikan program surat otomatis atau pemasaran otomatis untuk mengirimkan kartu ucapan ulang tahun atau pernikahan, daftar belanja Natal, atau promosi saat musim berakhir. Basis data membantu perusahaan menciptakan penawaran menarik dan terjadwal secara efektif. Lalu yang kelima dan terakhir, menghindari kesalahan yang dapat dilakukan pelanggan. Penggunaan database membantu menghindari kesalahan serius terhadap pelanggan dengan cara menyimpan dan mengelola informasi pelanggan dengan akurat. Dengan data yang terstruktur dan terorganisir, perusahaan dapat melakukan verifikasi dan validasi data sebelum mengambil tindakan, mengurangi risiko kesalahan dalam komunikasi atau penanganan layanan. Next. Kelemahan pemasaran database dan CRM. Selain memiliki keuntungan, tentunya memiliki kekurangan. Yang pertama itu ada proses membangun dan mempertahankan database pelanggan memerlukan investasi yang besar. Diperlukan investasi besar dalam perangkat keras komputer, perangkat lunak basis data, program analitik, komunikasi, dan personel terlatih. Mengumpulkan data yang akurat menjadi sulit, terutama dalam menangkap semua interaksi antara perusahaan dan pelanggan perorangan. Ada situasi di mana membangun basis data pelanggan tidak praktis, seperti satu, saat produk hanya dibeli sekali seumur hidup. Lalu, jika pelanggan kurang loyal terhadap merek. Lalu yang ketiga, ada penjualan produk dalam unit sangat sedikit, seperti permen, dan lain-lain. Lalu ada yang terakhir, jika biaya pengumpulan informasi terlalu tinggi. Lalu yang kedua, ada sulitnya membuat semua orang dalam perusahaan agar berorientasi pada pelanggan dan menggunakan informasi yang tersedia. Karyawan cenderung merasa lebih nyaman menjalankan pemasaran transaksi konvensional daripada menerapkan strategi pemasaran berfokus pada hubungan pelanggan. Pemasaran berbasis database yang berhasil memerlukan manajemen dan pelatihan efektif bagi karyawan, distributor, dan pemasok. Lalu yang ketiga, ada tidak semua pelanggan menginginkan hubungan dengan perusahaan. Mungkin ada ketidaktahuan dari pihak pelanggan tentang sejauh mana perusahaan mengumpulkan informasi pribadi tentang mereka. Pemasar perlu mempertimbangkan bagaimana perilaku pelanggan terkait privasi dan keamanan dalam proses pemasaran. Lalu yang keempat, ada asumsi di belakang CRM yang mungkin tidak selalu benar. Sebagai ilustrasi, biaya pelayanan kepada pelanggan yang setia mungkin lebih tinggi. Pelanggan dengan volume transaksi yang besar umumnya menyadari nilai pentingnya bagaimana perusahaan dan bisa menggunakan posisi ini untuk memperoleh layanan unggulan atau potongan harga. Pelanggan setia cenderung berharap lebih banyak dari perusahaan dan mungkin merasa tidak puas jika dihadapkan pada harga penuh atau kenaikan harga. Mereka juga mungkin merasa cemburu terhadap perhatian yang diberikan kepada pelanggan lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan drop pertanyaan kalian di grup kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.